loyal, loyal tapi dia nggak dasar, atau dia reseller dasar tapi dia nggak loyal. Nah, pengennya kan reseller dasar tapi loyal. Tapi tadi gini ya, kayak misal setiap orang itu akan bertumbuh. Jadi teman-teman harus ingat bahwa setiap orang itu harus bertumbuh. Jadi misal hari ini kita punya reseller, ya kan, punya reseller, ternyata reseller ini lebih hebat nih dari kita pertumbuhannya, maka kita harus membiarkan dia naik level kayak gitu loh. Jadi setiap orang itu pasti akan bertumbuh itu. Oke, next. Oke, sudah punya reseller yang dahsyat. Next. Nah, jika teman-teman belum punya reseller yang dahsyat, setidaknya kayak gini loh, hukum Pareto. Kalau kita bilang hukum Pareto, itu adalah 20/80 kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kayak misal kita punya 100 reseller, misal ya, 100 reseller. Nah, 100 dari 100 reseller ini yang paling banyak menghasilkan 80%, ini omsetnya adalah 20 dari 20 orang. Jadi hukum Paretonya seperti itu. Pasti akan ada orang-orang yang penjualannya BBB aja kayak gitu, tapi akan ada reseller-reseller yang loyal. Nah, jika teman-teman atau kita belum punya reseller yang loyal, maka yang perlu kita ubah adalah cara membinanya kita. Lakukan cara yang berbeda agar tim kita itu jadi semangatnya tinggi kayak gitu loh. Punya ambisi yang tinggi untuk capai target, mau berkompetensi, bangga dengan produk yang kita jual. Nah, berusaha menjual lebih banyak yang tadi ciri-ciri reseller dahsyat, ya kan? Melampaui target, terus dia bisa memberikan servis terbaik ke customer-nya. Kenapa kita harus seorang reseller tuh harus memberikan servis yang terbaik biar customer-nya ini mau balik lagi kayak gitu loh. Karena oh ternyata misalnya resellernya Aulia Fashion nih ramah-ramah, mau membantu. Nah itu nanti jadi ini nanti akan jadi ciri khasnya kita. Oh reseller Aulia Fashion itu membantu kayak gitu. Nah ini nanti akan dikenal orang lebih baik lagi. Oke, next. Nah, biasanya ada kegalauan. Teman-teman harus pahamin dulu bahwa misalnya terutama mereka yang baru jadi join reseller baru kayak gitu loh. Reseller baru kita atau reseller yang dia itu gimana ya? Dia itu udah punya sebelum dia join misal ke tim kita, dia udah punya jualan lain kayak gitu. Nah, apa sih kegalauan reseller itu? Jadi mereka pasti akan galau fokus jual satu atau banyak. Nah, kan pasti ada juga ya terutama fashion ya. Kalau fashion itu kan ada yang punya banyak banyak brand mungkin yang dijual, ada juga yang satu atau berapa kayak gitu kan. Yang kedua, produk knowledge-nya gimana. Nah, karena banyak sekali reseller ini yang nggak bisa jualan karena apa? Karena ternyata dia nggak paham tentang produk knowledge-nya. Terus dia juga nggak paham tentang cara jualannya gimana. Nah, ini biasanya kegalauan reseller. Oke, next. Nah, ini teman-teman harus paham bahwa memilih produk itu memilih produk yang kita jual itu mirip seperti kita mau menikah kayak gitu loh. Nah, pilih yang benar-benar kita cintai. Jika kita tidak mencintai produk yang kita jual, nah gimana teman-teman bisa menginfluence orang lain untuk membeli produk kita? Uang kita sendiri aja nggak suka dengan produk yang kita jual. Nah, jadi kita harus suka dulu nih. Ketika kita suka dengan produk yang kita jual, kita akan jadi lebih laris manis dalam menjualnya. Next. Oke, jualah hanya produk yang kamu cintai dan terasa manfaatnya. Jangan cuma ngecap, oh ini bagus deh. Nah, jangan cuma kayak gitu, tapi kita ngerasain nih, kita cinta, kita suka dengan produknya. Oh, saya ketika misal pakai produk gamisnya Aulia, ini jadi tumbuh rasa cinta, senang, bahagia kayak gitu. Terus terasa manfaatnya, oh saya bisa menutup hijab saya lebih syar'i kayak gitu. Jadi kita ngerasain dulu, walaupun kan nggak harus semuanya itu teman-teman punya semua koleksi Aulia misalkan.
kita sendiri tahu bahwa ya nggak mungkin sebanyak itu kita punya semua, tapi reseller kan terbatas ya, mungkin penghasilannya terbatas, jadi nggak semuanya dipunya. Tapi gini loh, kita udah ngerasain dulu produknya seperti apa, jadi kita suka, kita cinta, kita kerasa manfaatnya, baru kita sebarin kayak gitu. Jadi bukan sekedar ngecap-ngecap doang, ini bagus, ternyata kita sendiri nggak suka. Nah itu nanti akan menular ke orang lain, karena apa yang kita ceritakan dari hati akan sampai ke hati. Next. Nah, ini tipsnya. Jadi biar reseller-reseller kita itu jadi reseller yang dahsyat, kita harus memastikan dulu mereka telah mencoba dan membeli produk kita kayak gitu loh. Jadi produknya itu mereka udah ngerasain manfaatnya. Terus mereka itu punya semangat tinggi biar produk yang mereka jual ini bisa dinikmatin oleh banyak orang juga. Jadi bukan hanya kita, karena tadi ya pernah nggak kita itu senang kayak gitu loh ya, senang sama sesuatu. Misal nih, saya senang beli es teh merek X kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang bingung nyari es teh apa ya kayak gitu misal ya. Nah, kita bisa merekomendasikan beli es teh merek X aja lebih enak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita suka dengan produk yang kita jual, kita pakai, ya kan? Itu nanti kita akan dengan sendirinya kita bisa menceritakan. Makanya tadi mirip seperti menikah, kita jual itu mirip seperti menikah. Jadi jual produk yang benar-benar kita cintain kayak gitu. Nah, minta juga gini, kita ini reseller pun harus punya track record kayak gitu loh. Oh, tadinya misal bulan ini jualan hanya 5 pieces. Oh, nanti bulan depan, next bulan depannya lagi kita jual 10 pieces kayak gitu. Jadi kita semuanya punya record pertumbuhan penjualannya. Terus yang terakhir adalah apakah kita ini menikmati jualan kita. Nah, mana nih, maksudnya gini loh, mana nih yang paling kita suka? Kalau misal teman-teman, ada nggak ya? Kalau saya nggak tahu ya, Aulia ini ada nggak produk regulernya yang benar-benar terus-terusan? Nah, biasanya yang paling kita nikmatin itu, yang menurut kita itu paling bagus. Oh, saya jualan ini paling bagus nih, gamis ini. Nah, itu bisa terus-terusan di-up nih untuk menimbulkan rasa penasaran orang lain. Kayak gitu. Oke, next. Nah, oke. Ini adalah pahami produk knowledge yang tadi. Jadi ketika kita menjual, kita harus benar-benar dulu paham nih produk knowledge-nya. Yang tadi saya bilang bahwa kita jangan sekedar ngecap aja, oh kayaknya bagus deh. Nah, kita nggak ngerasain bener-bener, apa sih keunikannya, misalnya keunikannya produk-produk Aulia itu apa. Jadi teman-teman harus paham dulu, karena ketika kita nggak paham produk knowledge-nya, maka kita nggak akan bisa menjual. Nih, misal nih saya orang baru, saya akan tanya, kenapa saya harus membeli produk Aulia, kayak gitu, gamis Aulia. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan, oh iya, kalau di Aulia itu beda, misalnya kalau di Aulia itu beda Bun, kalau di Aulia itu potongannya itu ciri khasnya itu beda, kalau di gamis lain, misal fashion line itu kayak gini, kalau di Aulia itu kayak gini, beda potongannya, bisa bikin misal badan kita lebih langsing dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita itu harus bisa meyakinkan orang lain dengan apa? Dengan kita memahami produk knowledge. Kalau kita paham benar-benar produk knowledge-nya kita, insya Allah itu kayak ngejelasin itu ada di dalam kepalanya kita kayak gitu loh. Nggak perlu mikir apa ya, kalau di Aulia itu apa ya? Bagus sih Mbak, kayak gitu kan? Bagus gamisnya. Nah, kan nggak bisa kita ngomong bagus versinya kita penjual, pasti kita akan bilang produk kita, jualan kita bagus. Cuma alangkah senengnya kalau kita menceritakan kayak gitu loh, bikin orang itu terpesona dengan ceritanya kita. Oh iya, kalau misal ya ada pertanyaan gini, apa yang paling
apa yang membedakan Aulia dengan yang lainnya, Mbak? Kenapa aku harus beli Aulia, misalnya kan? Jadi kalau misal, oh iya Aulia bagus, nah orang nggak akan terlalu percaya dengan hal itu. Nah, teman-teman bisa mulai menceritakan pengalamannya memakai gamis Aulia. Oh iya Bun, dulu itu saya tuh suka itu beli gamis. Nah, tapi gamis yang saya pakai itu bikin saya tampak gendut kayak gitu loh. Saya nggak suka. Terus suatu hari aku ketemu sama Aulia, Bun. Nah, ternyata Aulia itu unik kayak gitu loh. Potongannya unik, warnanya unik. Terus ketika aku pakai, oh ternyata bikin aku jadi lebih langsing kayak gitu. Dan aku jadi pede. Beda kayak gitu loh. Kalau apa namanya beda kalau pas kita ngerasain itu, Bun. Nah, teman-teman bisa kayak gitu loh menceritakan apa yang jadi pengalamannya kita. Nah, gimana kita bisa menceritakan? Ya dengan memahami dulu produk knowledge-nya. Kita pernah ngerasain walaupun teman-teman hanya punya beberapa gamis Aulia, tapi karena teman-teman udah cinta, udah seneng saat makainya. Nah, teman-teman ketika teman-teman bercerita, itu akan lebih diterima orang lain daripada teman-teman menjawab dengan oh bagus deh kayaknya bagus Aulia itu. Nah, orang nggak akan terlalu percaya dengan itu. Tapi ketika teman-teman menceritakan pengalamannya memakai, nah itu orang-orang akan lebih percaya. Next. Oke, jadi yang perlu kita pahamin bahwa di produk knowledge itu apa sih? Sejarah produknya. Oh iya, sejarahnya tuh kayak gini loh. Aulia itu gini. Misal teman-teman terpesona dengan ownernya, misal seperti itu ya kan? Atau terpesona dengan bagaimana produk itu dibuat. Terus manfaat produk. Oh ini nih Bun, kalau pakai Aulia itu kita itu jadi lebih langsing loh kayak gitu. Beda sama yang lainnya, potongannya tuh beda. Nah, cara ininya, keunggulannya, terus kelebihan dibanding kompetitor sejenis tanpa menjelekkan ya. Jadi kalau teman-teman apa sih bedanya dengan kompetitor sejenis tanpa menjelekkan? Orang itu jangan gini loh. Kita itu menjelek-jelekan produk-produk orang lain. Jadi cukup kita membandingkan tapi membandingkan keunggulan aja. Oh ya beda. Misalnya tinggal sebut aja beda dengan gamis-gamis yang lain, brand-brand lain. Aulia itu potongannya itu khas, Bun, kayak gini. Potongannya khas. Nah, tanpa yang lainnya tuh jelek ini nih. Nah, jangan seperti itu. Itu sama aja kita sedang merusak produk kita sendiri. Oke, next. Nah, ada 3 hal yang penting yang harus dimiliki seorang reseller dahsyat. Yang pertama itu adalah target kehidupan pribadi. Yang kedua, goal menjadi reseller itu apa dan strong why-nya. Nah, target kehidupan pribadi, misal setiap orang itu pasti punya target kehidupan pribadi. Misal sampai umur nanti 60 tahun, setidaknya sampai umur 60 tahun, apa sih mimpi yang mau kita bangun kayak gitu loh. Nah, ini kita coba kadang orang-orang itu nggak berani bermimpi karena nggak ada yang ngawal gitu loh. Coba teman-teman memulai untuk tim-timnya ini dimotivasi dengan oh mereka harus punya mimpi kayak gitu loh. Setidaknya punya 100 mimpi yang akan mereka capai. Oh, mimpi bisa haji, bisa punya apapun kayak gitu loh. Punya tabungan, punya dana darurat, terus punya rumah, terus punya nanti usaha apa, atau punya emas, punya apapun kayak gitu loh, atau punya tabungan pendidikan anak dan lain-lain. Itu tulis mimpi. Mimpi jangka pendek, mimpi jangka menengah 1 sampai 5 tahun atau mimpi jangka panjang kayak gitu. Dan ini kalau kita tidak mulai menulis, maka impian-impian kita itu kita nggak akan berani kayak gitu loh keluar dari zona nyamannya kita karena kita nggak punya mimpi. Terus yang kedua itu adalah goal menjadi reseller. Nah, kita itu nggak mungkin misalnya teman-teman nggak punya goal, nggak pernah punya goal. Misal, aku pengen omset 100 juta per bulan. Nah, bagaimana teman-teman akan mencapai itu ketika teman-teman tidak pernah membuat target omset? Setiap bulan kita harus terbiasa membuat target omset walaupun
belum tercapai, tapi ini kan nanti jadi evaluasi kita apa yang bisa nggak, apa yang menyebabkan ini tidak tercapai. Jadi kita bisa mengevaluasi. Jadi kalau kita mau membuat goal itu ada goal, ada planning, ada eksekusi dan reviewnya seperti apa. Terus ada strong why. Nah, dari tadi loh kita bicara tentang target kehidupan pribadi, mimpi, dream book, ya kan? Kita ada goal. Nah, gimana sih caranya biar strong why kita, biar goalnya kita atau target pribadi kita itu nanti tercapai? Ya dengan strong why. Kita demi apa sih kita itu berjuang mati-matian, demi siapa, demi apa, kayak gitu loh. Untuk apa kita sukses, demi siapa kita sukses, kalau rewardnya dapat kita mau apa, kayak gitu, dipakai apa. Nah, ini adalah strong why yang harus dibangun agar menumbuhkan kita punya reseller-reseller yang dahsyat. Next. Nah, ini agar reseller kita selalu optimis. Yang pertama, tentu saja tadi, tentu kita itu kayak misal kita nggak akan sampai ke tujuan kalau kita nggak punya goal. Harus punya goal dulu atau target penjualan. Nah, kita harus ini loh, memberikan target penjualan yang harus mereka lampaui. Lampaui, bukan capai. Ingat ya, misal 100 juta, berarti bagaimana kita bisa melampaui 100 juta, bukan mencapai 100 juta, kayak gitu. Entah itu dari omset atau jumlah unitnya. Nah, teman-teman harus menjelaskan target secara spesifik. Kita harus bisa meyakinkan bahwa mereka mampu mencapai bahkan melampauinya, kayak gitu. Jadi tugasnya seorang kita leader kayak gitu loh. Event teman-teman reseller, teman-teman punya marketer mungkin ya, atau mungkin teman-teman punya customer loyal. Nah, teman-teman harus bisa meyakinkan mereka kayak gitu. Nah, karena apa? Biasanya tuh kalau kita punya customer loyal, juga kita harus bisa meyakinkan agar mereka juga bisa repeat order setiap ada launching terbaru kayak gitu. Terus, tapi ini yang untuk di sini itu adalah reseller ya, reseller, marketer, boleh kalau reseller punya marketer kayak gitu. Terus jangan lupa kita juga memberikan bonus dan insentif. Nah, bonus insentif ini jika mereka mampu melampaui targetnya. Jadi kalau misal mereka mampu melampaui 100 juta. Nah, kita jadikan bonus insentif itu apa ya? Bisa dimenangkan kayak gitu loh. Bisa dimenangkan, target ini menantang dan bisa dimenangkan tentunya. Terus punishment. Nah, ini sering yang dilupain banyak orang. Kita sering ngasih reward tapi kita lupa dengan punishment. Sebenarnya punishment itu kayak semacam konsekuensi kayak gitu loh. Karena setiap orang itu semangatnya beda-beda. Ada yang tergerak karena reward, ada yang tergerak karena punishment. Misal kalau dia nggak capai, misal agen ada target misalnya ya, ada target nih 100 minimal 100 juta 100 juta per bulan dalam berturut-turut, terus ya kan kalau nggak capai 3 bulan berturut-turut maka dia akan keluar dari agen kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, tergantung bagaimana peraturan dari tim kita sendiri. Next. Lakukan. Oke, nextnya adalah kontrol dan monitoring. Nah, pastikan kita selalu kontrol dan monitoring penjualan. Jadi jangan sampai nih teman-teman kita udah mau ngawal nih, misal mendampingin reseller kita omsetnya 20 juta per bulan. Nah, kita tiba-tiba aja di akhir bulan baru nanyain berapa omsetnya. Nah, jangan seperti itu karena kita juga harus bertanggung jawab kayak gitu loh. Kita juga harus kontrol dan monitoring. Jadi bisa juga kita membuat grup khusus untuk report closing, misal hariannya seperti apa. Tujuannya itu bukan ke hasil akhir. Jadi kita harus mengukur prosesnya. Oh, kalau kita misal ya kita target 20 juta per bulan. Ternyata di minggu 1 ketika udah terlampaui minggu 1 ternyata baru 1 juta. Nah, itu kan jauh dari goal. Nah, apa yang bisa kita bantu? Oh, bikin strategi baru. Kayak seperti itu. Terus ada training dan pembinaan. Nah, kita bisa melakukan training itu secara online dan offline.
Nah, jika offline, teman-teman bisa lakukan nih kalau bisa per 3 bulan sekali atau berapapun kayak gitu. Nah, teman-teman buat kelas agar training yang kita berikan materinya itu mereka itu saling bertukar wawasan kayak gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar kita juga yang ngasih materi. Nah, bisa juga dari sesama reseller itu berbagi materi kayak gitu, berbagi cerita. Oke, jadi kalau ada misalnya ada yang udah mencapai target nih, misal seminggu nih dari 20 juta, berarti kan setidaknya dia harus 5 juta nih, ada yang melampaui, maka teman-teman bisa minta tuh untuk sharing-sharing ke reseller lainnya. Karena kalau misal yang sharing-sharing itu orang yang jauh levelnya dari mereka itu sebenarnya kayak mereka cuma hanya kagum aja. Tapi kalau sesama reseller yang kita sesama reseller nih, tapi dia bisa mencapai ini. Nah, itu akan lebih dahsyat pengaruhnya karena kita sama-sama reseller gitu. Next. Terus kita juga ngadain kontes dan kompetensi yang tadi ya, challenge tadi, lakukan kontes penjualan sesama reseller. Nah, kompetensi ini untuk mendapatkan omset penjualan tertinggi. Jadi kita bisa ngasih reward di luar dari reward yang ada kayak gitu. Terus top 10 best resellernya. Nah, ini kayak udah umum ya. Kita setiap bulan itu mengumumin reseller-reseller terbaik kita siapa aja. Gunanya bukan untuk mendowngrade ngedonin semangat yang lain, tapi buat mendongkrak yang lain. Oh, ini loh, siapa yang mau pengen ada di top 10 best reseller kayak gitu. Next. Nah, ini ada naik level yang tadi ya. Kita nggak mungkin loh ya. Kita semua kita agen, kita punya reseller. Nah, kita nggak mungkin reseller kita itu harus ada di bawah kita terus. Mereka pun juga akan bertumbuh. Jadi gimana kita bisa mengupayakan gimana caranya agar reseller kita juga mereka itu berjuang kayak gitu loh, saling kompetisi untuk naik level. Nah, jika mereka misal yang hari ini marketer atau dropshipper, mereka berpikir untuk naik reseller. Jika reseller berpikir jadi agen dan seterusnya kayak gitu. Dan kita harus pun menyiapkan hati, misal reseller kita nanti naik tumbuh jadi agen sama seperti kita, berarti kita pun harus legowo kayak gitu loh, karena setiap orang itu pasti akan bertumbuh, sunatullahnya itu bertumbuh. Jadi kita nggak bisa menghalangin orang untuk jadi reseller kita aja. Nah, makanya kita juga harus bertumbuh kayak gitu loh. Makanya kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Orang yang berhenti untuk belajar, maka bisnisnya akan berhenti untuk bertumbuh. Next. Nah, gimana sih caranya agar mereka mau naik level? Nah, jelaskan nih. Nah, naik level ini bukan hanya untuk reseller aja ya, untuk customer kita, untuk jadi reseller kita juga bisa. Jelaskan keuntungan kalau mau naik level itu seperti apa. Terus kasih gambaran kalau misal nanti keuntungan manfaat jika berhasil naik level, edukasi, terus berikan support kayak gitu. Jadi ini yang akan membuat seseorang memutuskan untuk naik level ke level selanjutnya. Next. Oke, ini juga tadi bisa juga mengajak customer untuk jadi reseller ya. Ini caranya teman-teman bisa tawarkan kepada mereka untuk jadi customer kita, untuk jadi resellernya kita. Next. Nah, ternyata teman-teman hot buttonnya reseller itu ternyata bukan hanya uang. Jadi orang itu mau jadi reseller kita, mau bergabung dengan kita, nah itu tidak serta-merta gara-gara uang kayak gitu loh. Ternyata ada juga ilmu, ada jaringan. Jadi ada 3, ilmu, jaringan, dan uang kayak gitu. Jadi enggak semua motivasi orang itu hanya sekedar uang, tapi dia juga kalau misal gabung di tim Aulia kayak gitu, dapat ilmu, dapat jejaring positif. Nah, itu adalah salah satu 3 hot button reseller yang bisa kita sentuh. Next. Nah, ilmu. Jadi kenapa sih mereka bergabung jadi tim kita? Nah, biasanya mereka itu pengen dapat ilmu yang ilmu luar biasa kayak gitu loh.
Dari dapat ilmu, dapat keterampilan, dapat pengalaman. Nah, itu yang biasanya dikejar. Next. Jaringan. Kita biasanya kan emak-emak nih daripada di rumah aja kan, mereka akan mencari jaringan relasi yang positif kayak gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak di rumah aja kita hanya terpaku dengan kegiatan-kegiatan rumah, tapi emak-emak ini juga punya jaringan jejaring positif yang akan membuat rezekinya akan membuat mereka semangat, dan insya Allah kalau jaringnya banyak rezekinya juga banyak insya Allah. Terus next, tentu saja yang dikejar oleh reseller itu uang, ya kan? Setiap orang memutuskan jadi reseller itu pasti mereka pengen dapat keuntungan lah. Salah satunya itu berupa uang. Next. Nah, kenapa sih reseller kita itu nggak loyal? Yang pertama itu adalah peluang lain yang lebih menjanjikan. Ada jualan nih, jualan yang sama, jualannya lebih gampang misalnya, keuntungannya lebih banyak. Terus yang kedua nyerah, nggak bisa jualan. Ini biasanya tuh untuk pemula-pemula nggak bisa, hanya sulit ya. Terus nggak diperhatiin sama kita. Nah, ini kan kita hubungannya kayak misal di Fabil Natural, di Aulia juga emak-emak kan sama. Jadi emak-emak itu suka diperhatikan. Jadi nanti teman-teman yang agen, distributor kayak gitu, emak-emak itu suka diperhatikan kayak itu loh, diperhatikan. Terus pelayanannya nggak bagus, produknya nggak laku. Kalau produk nggak laku ini tanggung jawabnya pemilik brand kayak gitu. Kalau produknya nggak laku, karena dari sebenarnya kan produk yang bagus dia akan memarketingin dirinya sendiri, dia akan menjual dirinya sendiri kayak gitu. Nah biasanya insya Allah kalau Aulia udah lolos lah ya, udah RO, jadi produk yang bagus itu kan ada setiap bulan tuh ditunggu-tunggu terus kayak gitu. Terus persaingannya banyak. Nah, yang terakhir itu biasanya kepo. Mereka hanya pengen kepo doang nih, masuk ke jadi tim kita itu cuma pengen kepo doang, mau nyontek kayak apa sih pembimbingan di tim kita, misal seperti itu. Nah, itu kenapa alasan yang membuat reseller itu nggak loyal sama kita. Next. Nah, dua faktor penentu loyalitas. Yang pertama adalah kebutuhan pokok tentunya, yang kedua adalah ikatan emosional. Next. Kebutuhan pokok, teman-teman tahu bahwa tentu saja kita jadi reseller pasti pengen punya penghasilan dong, pengen punya keuntungan. Terus yang kedua pengen punya komisi, terus yang ketiga bonus atau insentif. Jadi kalau misal kita jualan lebih banyak, kita akan dapat bonus lebih banyak. Next. Dan yang paling penting yang bikin orang loyal itu adalah ikatan emosional, tentunya kedekatan reseller dengan ownernya, interaksi sesama reseller, gimana interaksi positif kita, terus sering gathering bareng, kayak kemarin Aulia sering gathering bareng, saling ketemu satu sama lain. Nah, itu akan menimbulkan ikatan emosional kayak gitu loh. Terus dibina, dibimbing, diperhatikan. Nah, teman-teman harus ini nih. Kalau misal nanti belum ada kok reseller saya lesu ya, kok reseller saya mut-mutan terus dikrik-krik kalau di grup. Nah, jangan-jangan nggak ada kedekatan antara kita sama reseller kita kayak gitu loh. Terus kita nggak ngebina, nggak memperhatikan dia, difasilitasi sesuai keinginannya. Ada reseller yang misalnya kayak misal di Fabil itu marketing kit itu kita ada di Drive, Google Drive kayak gitu. Jadi mereka itu tinggal nge-save terus di post kan. Tapi ternyata ada reseller loh yang nggak ngerti Google Drive itu seperti apa. Akhirnya kita membuatkan Telegram yang di mana kita akan posting foto-foto dan caption kayak gitu. Nah, fasilitasin kayak gitu loh. Dia kesulitan di sini maka kita bisa memfasilitasi. Terus berikan pujian, Masya Allah hebat ya Mbak ya. Kemarin penjualannya 1 juta, sekarang 1.200.000, Masya Allah udah tumbuh nih, udah tumbuh 20% misal kayak gitu. Oh luar biasa gitu. Sering berikan pujian karena ternyata pujian itu berpengaruh loh. Masya Allah keren banget ya Mbak ya. Keren banget, udah anaknya 3 nggak tanpa ART, terus bisa tetap bisnis online. Oh Masya Allah,
Mbak kerja ya Mbak ya. Nah, kayak gitu, berikan pujian. Terus jangan lupa ketika kita, bukan hanya tentang pujian, tapi juga berikan tantangan kayak gitu loh. Oh, Masya Allah, ini udah tercapai 1.200.000 misalnya. Nah, bulan depan ya Mbak, kita kejar ya Mbak, naikin nih penjualannya 2 kali lipat. Misal dari 1 juta jadi 2 juta. Nah, yang kemarin lakuin hal yang sama Mbak. Terus lakukan sesuatu hal yang berbeda lagi kayak gitu. Terus ada reward dan punishment tadi. Rewardnya apa, punishmentnya apa. Terus sering memberikan kejutan. Kejutan itu sepele kayak gitu loh. Kejutan itu kayak gimana ya? Kayak misal ada yang ulang tahun, kita ucapin. Misal malam-malam nih, jam 12 malam kita WA. Barakallah fi umrik ya Mbak, semoga panjang umur, umurnya tambah berkah, dan lain-lain. Nah, Mbak, jadi kasih kejutan nih, misal kita ngasih hadiah yang kita kirimkan diam-diam kepada dia. Nah, itu yang bikin ikatan emosionalnya kita itu tambah kayak gitu loh, tambah dekat. Karena reseller itu akan tersentuh dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau katanya Rasul, ya kan, kalau Rasul itu bilang hadiah itu bisa apa coba? Hadiah itu bisa melunakkan hati kayak gitu loh. Jadi saling kita itu disuruh saling memberikan hadiah. Jadi biar kita apa? Biar ya ikatan emosionalnya dapet gitu loh. Dan itu memang sunnahnya Rasul kan, saling memberikan hadiah. Next. Nah, ini adalah hal-hal sepele tapi ternyata penting banget. Yaitu orang tuh suka balas chatnya tuh secara fast respon. Terus kirim barang tepat waktu, transfer komisi atau bonus tepat waktu. Kontak mereka bukan hanya saat kita ingin jualan. Jangan sampai ini, Mbak gimana target minggu ini? Mbak gimana target bulan ini? Nah, jangan seperti itu. Cuma kita juga harus kontak mereka. Mbak, misal mereka lagi upload foto anaknya, Masya Allah, lucu ya Mbak anaknya. Iya, umur berapa Mbak? Nah, kayak gitu. Jadi kontak itu bukan di saat kita pengen ngejar mereka target, tapi juga teman-teman bisa ngelakuin hal-hal yang di luar dari jualan kayak gitu. Nah, berikan sapaan harian yang menyejukkan, tanya kondisi bisnis, tanya kondisi keluarga, gimana sehat, kayak gitu. Terus berikan penghargaan untuk mereka yang berprestasi, walaupun misal ya, udah dapat nih, misal dari pusat udah dapat reward. Nah, kita bisa memberikan juga reward-reward yang lain. Berikan sesuatu yang mengejutkan mereka, kayak tadi hadiah ulang tahun atau apalah kayak gitu kan ya. Terus ini catat tanggal ulang tahun mereka, ucapkan selamat ulang tahun atau kartu ucapan dan hadiah kayak gitu. Dan yang terakhir adalah full support. Jadi kita ada kayak gitu loh. Kadang itu emak-emak itu pengen curhat kayak hanya sekedar pengen curhat, Mbak curhat dong. Nah biasanya itu dengerin. Nah kalau dia minta masukan kita kasih masukan kayak gitu. Jadi inilah yang hal-hal sepele tapi ini penting banget untuk kita lakuin. Next. Nah, setelah full support nih, kita udah ngelakuin banyak hal kayak gitu untuk mereka. Ternyata mereka berhenti, gimana? Ternyata teman-teman nggak usah panik, karena rezeki itu nggak akan tertukar. Pasti akan ada reseller baru yang akan menggantikan mereka dengan skill yang lebih bagus lagi. Karena ini kita harus percaya kayak gitu loh. Kita tadi sedang syiar ilmu kepada dia. Jadi ketika walaupun misalnya kita nggak dapat dia secara full ke kita nih, ketika kita udah ikhtiar maksimal, ternyata dia nggak condong ke kita, ya nggak apa-apa gitu loh. Anggap itu pahalanya kita untuk syiar ilmu ke dia kayak gitu. Jadi tadi kan niatnya kita adalah membantu orang lain, maka kalau misal dia udah nggak mau lagi berhenti, ya udah setelah kita udah support full dia udah nggak mau lagi, ya udah nggak apa-apa direlakan karena mental miliaran tidak akan takut kehilangan. Insya Allah akan ada ganti yang jauh lebih baik lagi. Next. Nah, cara agar tembus omset gimana? Yang pertama adalah mimpi sebesar mungkin. Mimpi itu jangan dibatasin kayak gitu loh. Sebesar mungkin. Tadi ya, kalau bisa ada serat dream book ditulis.
Terus rencana spesifik mungkin. Caranya, kalau misal kita udah punya rencana nih, oh cara mencapainya itu misal 100 juta, caranya fleksibel. Kalau misal cara A nggak kecapai, bisa pakai cara B, bisa pakai cara C, kayak gitu loh. Action sebrutal mungkin, doanya sekencang mungkin, sedekah sebanyak mungkin, dan istighfar sesering mungkin. Karena ternyata Rasul itu adalah orang yang paling banyak istighfar setiap hari. Makanya ini yang bisa kita lakuin. Next. Nah, yang harus kita lakukan nih biar kita itu keadaan kita berubah nih apa? Yang pertama adalah ubah keyakinan kita, karena keyakinan ini akan menentukan nasib kita. Jadi yakin, ubah keyakinannya kita, terus ubah perasaannya kita. Kita harus bahagia gitu loh. Setiap proses yang kita jalankan itu kita harus berbahagia, jangan mudah ngeluh, harus bersyukur. Ubah bacaan kita, baca buku-buku pengembangan diri, target misal sebulan minimal baca 1 buku. Nah, ini yang dilakukan orang-orang sukses. Terus ubah lagu kita, jangan dengerin lagu-lagu yang negatif-negatif, membuat kita melo, tapi dengerin lagu-lagu yang positif yang menimbulkan semangat buat kita, kayak gitu loh. Terus ubah lingkungan kita. Nah, karena lingkungan ini akan membentuk karakternya kita. Itu. Next. Nah, pertahankan semangat dan strong why. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ingat 3 hal lah. Biasanya yang paling menyentuh kita itu apa? Orang tua, anak, dan pasangannya kita, kayak gitu loh. Orang tua, anak, dan pasangan. Nah, ini yang paling menentukan, kayak gitu loh. Oh, kita kenapa tadi? Untuk apa kita berjuang? Buat siapa? Kayak gitu loh. Biasanya buat orang tua, buat anak, buat pasangan. Terus cari model yang sudah sukses. Cari mentor yang teman-teman misal model siapapun, misal temennya yang teman-teman anggap udah sukses, nah itu contek pola mereka, modifikasi ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Terus miliki mentor yang membumi, misal kayak teman-teman hari ini insya Allah Bu Zaida, Pak Suseno itu adalah mentor-mentor yang membumi, bukan mentor-mentor yang ngajarin kita itu untuk misal ngerasa tinggi terus kayak gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman berada di kapal yang tepat kayak gitu, karena mentornya teman-teman hari ini adalah mentor-mentor yang membumi insya Allah. Nah, kejar mentor kita, ikutin dan jadikan mentor kita itu sebagai role modelnya kita. Terus jangan lupa minta restu ke orang tua dan pasangan, ini ngaruh banget, cobain kayak gitu. Ini yang sering saya lakuin. Saya minta restu ke orang tua saya minta restu ke pasangan saya. Nah, ini berpengaruh sekali ke pertumbuhan bisnis saya kayak gitu. Terus lakukan apa yang kita cintai kayak gitu. Kita tidak akan pernah kaya kayak gitu, teman-teman, jika kita tidak mencintai apa yang kita lakukan hari ini. Kayak posting itu pakai cinta kayak gitu, seneng. Jangan terpaksa, alah aku harus posting, alah aku harus jualan lagi. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita harus mulai mencintai apa yang kita lakukan. Kalau kita jualan, kita harus cinta kayak gitu loh. Jualan berarti kita harus melakukan optimasi media sosial. Jualan berarti kita harus, misal kalau di Facebook berarti kita harus senang belajar copywriting kayak gitu. Nah, kita harus mencintai kayak gitu loh. Terus action bertubi-tubi. Ketika kita action bertubi-tubi, kita itu akan merasakan hasil yang berbeda. Tentu kita melakukan 10 action sama dibandingkan 1 orang yang melakukan action akan berbeda hasilnya tentunya ya. Terus miliki komitmen. Nah, komitmen ke diri sendiri bahwa kita itu harus komitmen kayak gitu loh, konsisten komitmen bahwa ya ini kayak gitu loh. Ketika kita mau jualan, kita udah tahu nih caranya untuk bisa jualan laris manis itu seperti apa, ya miliki komitmen. Jadi ketika nanti teman-teman nggak mut-mutan kayak gitu, karena teman-teman udah memiliki komitmen untuk terus berjuang, maka ini nanti yang akan menguatkan kita. Komitmen ini yang akan menguatkan kita kayak gitu. Next. Dan ini quote yang paling saya suka ya kan. Jadi mulailah di saat orang lain sedang membuat alasan untuk menunda. Teruslah berlari di saat orang lain mulai menyerah. Itu dari saya kembalikan ke moderator dan kita bisa sesi tanya jawab. Masya Allah.
Keren banget Bunda Tiwi. Ini sudah selesai Bun, mau dikembalikan ke saya ya? Baik, terima kasih banyak Bunda Tiwi sudah memberikan banyak sekali ilmu dan insight pada malam hari ini tentang bagaimana menjadi reseller yang dahsyat. Bagus lagi kalau dahsyat dan loyal ya Bunda. Jadi Ya, ada benar di sekali. iya, ada di kuadran pertama gitu. Sebelum saya buka tanya jawab tadi apa ya, saya tuh sangat terpesona sih dengan ini ya, ilmunya Bunda Tiwi. Eee, oh ya, perkenalkan Bun, saya adalah Vanda Momski, saya adalah manajer kemitraan di Aulia gitu. Oh, Eh, izinkan wow. saya ini ya, ada insight tadi yang apa namanya, saya dapatkan dari Bunda tadi. Jadi kalau di Aulia itu kan saya juga membantu mengedukasi para reseller, agen, distributor gitu ya Bun. Tapi, insight dari Bunda tadi bahwa tetap dikembalikan pada leader masing-masing, mereka juga harus mengedukasi timnya, nggak boleh diserahkan kepada, satu pihak gitu ya dan, leader yang mengedukasi, yang mengeksekusi bertubi-tubi, yang melakukan sesuatu pastinya hasilnya akan berbeda dengan leader yang tidak melakukan eksekusi. Jadi meskipun gurunya sama, hasilnya akan berbeda-beda. Seperti halnya meskipun sekarang para mitra semua diajarin seperti ini oleh Bunda Tiwi, nanti itu eksekusinya bakalan berbeda-beda, hasilnya juga akan berbeda tergantung, aplikasinya apakah dieksekusi apa enggak ilmu tadi itu. Gitu ya Bunda ya? Ya. Terima kasih banyak Bunda. Oke baik, sekarang saya akan buka pertanyaan. Yang mau tanya silakan raise hand. Pertanyaannya udah banyak buat Kak Oke, Van. oke. Ada di grup Chat ya? bisa dibuka. Nggak usah dibuka. Udah di capture sama Anggun, jadi tinggal dibaca aja. Oh, bacanya di mana? Atau di grup. Di grup. Di grup Bunda. Grup project. Oh, oke. Oke, saya baca ya. Oke, saya baca ya. Mana tadi? Pertanyaannya, Kak, maaf. Tanya terkait reseller masuk di tim kita karena kepo dengan trik marketing kita. Gimana kita menyikapinya karena selama ini belum ada perubahan. Oh, jadi dia itu hanya pengen tahu gitu ya, kepo-kepo aja gitu ya. Terus dia jualan juga mungkin enggak seberapa atau bahkan enggak jualan gitu ya. Monggo Bunda bisa dibantu jawab. Oke, jadi cara mengatasin reseller yang kepo cuma pengen nyontek. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya hal-hal yang wajar kayak gitu loh. Hal yang wajar karena kan berarti kita ada daya tarik kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita harus bersyukur juga ada daya tarik. Kenapa sih orang sampai kepo dengan cara pembinaannya kita? Berarti kita itu ada daya tarik yang membuat mereka itu pengen join di tim kita kayak gitu loh. Ini yang harus kita syukurin dulu. Jadi alhamdulillah berarti saya bisa menarik orang untuk join walaupun dia hanya kepo-kepo doang. Nah, itu ada yang harus kita syukurin. Yang kedua, teman-teman bisa memulai pendekatan kayak gitu. Pendekatan dengan apa? By Japri kayak gitu loh. Kak, Mbak, misalnya ya, Mbak, saya lihat penjualannya Mbak kok ini ya Mbak ya biasanya. Jadi kayak sesi konsultasi kayak gitu loh. Berikan kok sesi konsultasi. Biasanya Mbak itu biasanya sehari-hari jualan apa Mbak? Kok saya lihat itu Mbaknya nggak posting Aulia. Kayak misal ada yang bisa aku bantu nggak Mbak? Kayak gitu. Jadi teman-teman mulai kayak jangan kayak langsung dimusuhin orang-orang seperti itu. Barangkali nanti Allah menggerakkan hatinya ke kita kayak gitu loh untuk orang dia itu bisa berbalik dan jadi reseller-reseller loyal kita kayak gitu. Nah, teman-teman melakukan pendekatan Japri one on one, tanyakan jangan langsung to the point, Mbak. Cuma pengen nyontek ya di tim saya. Nah, itu nggak boleh banget seperti itu. Lakukan pendekatan yang lain yang Mbak
Aku kemarin udah sharing nih Mbak materi grup, misal materi tentang penjualan di Instagram, misal ya, penjualan di Instagram. Mbak, ini enggak kalau apa namanya? Kalau udah praktek belum Mbak? Kayak gitu. Bisa tanyain kayak gitu, udah praktek belum Mbak? Oh, nggak ada waktu Mbak, ini. Nah, biasanya kalau Mbak itu jualannya itu sukanya lewat apa Mbak? Apakah lewat Instagram, WA, atau apa? Soalnya aku lihat Mbak kok nggak posting Aulia ya. Mbak udah ngerasain belum Aulianya seperti apa? Udah seneng belum? Nah, teman-teman kayak gini loh. Kayak dijadiin tempat curhat kayak gitu loh ke dia. Biasanya, oh jualan apa Mbak? Misal, oh saya sebenarnya nggak jualan Aulia, misalnya saya jualan produk X. Nah, ininya gimana Mbak penjualannya produk X? Bagus nggak? Oh ini kayak gini masih ini. Oh jadi Mbak ini misalnya ya kayak join ini buat biar bisa ini ya, biar bisa penjualannya laris manis ya. Nah coba saya bantu boleh nggak Mbak? Nah coba teman-teman tawarkan, tapi nanti Mbak harus saya bantu, tapi Mbak coba nawarin produknya itu diganti dengan Aulia, misal seperti itu. Jadi intinya itu konsultasi. Sesi konsultasi itu penting banget. Jadi jangan sampai ini kita memusuhin orang yang sebenarnya belum ke kita kayak gitu loh. Maka tugasnya kita kayak semacam dakwah kayak gitu loh. Kalau kita Iya dakwahnya benar. ke orang yang udah paham Islam seperti apa kan nggak ada tantangan gitu kan. Gimana kita dakwah ke orang yang sebenarnya dia perlu kita dakwahin kayak gitu kan, ada tantangan. Oh gimana ya caranya saya bisa meyakinkan dia agar dia itu cinta pakai Aulia. Nah seperti itu yang bisa kita lakuin. Jadi jangan dimusuhin. Siapa tahu dia nanti bisa jadi reseller kita. Allah membolak-balik hatikan, membolak-balik Balikan hati. ke kita. Gitu. Terima kasih Bunda Tiwi. Bunda Zaida bisa bacain yang lainnya. Oke, mohon izin bacakan ya Bunda Tiwi. Ini karena Kak Fanda hari ini lagi pakai HP jadi agak kesulitan. Iya. Ini pertanyaannya banyak banget loh. Bentar ya, ini ada yang tanya gini. Kak Tiwi, Pilih-pilih. maaf ternyata terkait reseller masuk di tim kita. Oh, udah yang ini bawahnya. Udah. Bawahnya ini. Bunda Tiwi, bagaimana kalau misal kita kasih punishment ke reseller justru makin melemah dan nggak mau order lagi ke kita dan melirik agen lain yang lebih soft aturannya. Gimana Bun? Jadi sebenarnya tadi teman-teman harus memahamin dulu karakter tiap reseller itu. Ada orang yang tergerak karena reward, ada orang yang tergerak karena punishment kayak gitu. Jadi pahamin dulu bahwa oh dia itu ternyata nggak suka kayak gitu loh. Ada orang yang nggak suka di punishment itu nggak suka, tapi teman-teman bisa melakukan pendekatan challenge kayak gitu loh. Mbak, kalau misal penjualannya Mbak tembus 20 juta, ntar gini kasih penjelasan kayak gitu loh Mbak, sebenarnya pengen butuh apa sih Mbak ininya, ada nggak impian yang lagi mau Mbak capai, misal oh iya saya pengen beli motor misal ya kan, oh iya pengen beli motor, kalau motor apa Mbak, motor misal motor PCX 30 juta ya kan, oh berarti kalau PCX 30 juta Mbak itu harus jualan misal kalau 30% berarti harus jualan 100 juta kayak gitu kan, misal 100 juta jadi nanti keuntungannya 30% misal ya kan, keuntungannya 30 juta. Nah itu Mbak aku kasih tantangan nih Mbak, kalau misalnya Mbak tercapai nih 100 juta nanti aku kasih deh aku kasih reward deh buat Mbaknya kayak gitu. Nah bisa lakukan pendekatan yang seperti itu. Intinya itu jangan kita tiba-tiba ngasih punishment, tapi mungkin gini loh, oh dianya itu barangkali tadi ada kebingungan reseller, ya kan? Kita memahami dulu ada kebingungan reseller. Jangan-jangan dia bingung nih jualan satu brand atau banyak brand, ya kan? Terus yang kedua dia bingung cara jualannya gimana.
Terus yang ketiga, dia nggak memahamin benar-benar produknya, produk knowledge Aulia itu seperti apa. Dia nggak cinta dengan produknya. Maka tantangannya kita hari ini bagaimana kita bisa membuat dia cinta kayak gitu loh. Cinta dengan produknya kita bantu gitu loh. Kita bantu, dia udah paham belum produk knowledge-nya kita. Terus dia udah tahu nggak caranya jualannya seperti apa. Intinya kalau emak-emak itu kasih perhatian kayak gitu loh. Orang emak-emak itu suka diperhatikan. Sebenarnya nggak usah diajarin ilmu macam-macam. Perhatikan aja. Mereka itu pasti akan seneng kok kalau kita lebih memperhatikan reseller-resellernya kita kayak gitu. Jadi teman-teman pendekatannya jangan melulu punishment kayak gitu. Nah, ada orang yang juga senang dikasih tantangan reward challenge kayak gitu. Ada yang senang diperhatiin. Nah, kita tahu dulu ini karakternya seperti apa kayak gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Zaidah, bisa dibacain lagi? Ini banyak banget loh yang tanya tentang punishment ya, ternyata katanya tadi, tapi sebenarnya udah terjawab sih, cuman bolehlah Bunda bacakan ya, kayak gini pertanyaan. Sementara risalah masih sedikit, saya takut memberi punishment. Saya memberi reward aja, terkadang mereka belum minat. Jadi kalau ini mungkin terkait juga dengan apa ya, leadership juga ya. Iya. Kemudian Ya nggak ujuk-ujuk tadi. Benar. Ada juga yang bertanya nih, bagaimana untuk memberi semangat reseller dengan punishment sementara saat. Oh, ini udah ini. Oke. Jadi tidak semuanya itu ujuk-ujuk punishment ya Mbak Tiwi ya. Nanti kita tahu dulu dia tergerak oleh apa gitu ya. Iya. Lagi pula di Aulia itu udah jelas sih kalau 3 bulan berturut-turut nggak achieve kan akan di downgrade. Jadi sebelum itu sudah konsekuensi yang teman-teman ketahui. Jadi sebelum itu terjadi kita sebagai leader bisa ngebantu mereka untuk achieve bahkan melampaui tadi kata Bunda Tiwi. Gitu. Ini ada pertanyaan nih Mbak Tiwi. Bunda Tiwi, gimana cara menghandle reseller yang bandel mulai dari pembayaran dan keep orderan, tapi omset dia itu masuk di 6 tertinggi di grup. Sudah kami tegur dengan baik-baik sampai agak keras, malah mengancam mau keluar dari grup. Gimana dong Bun? Oke, jadi biasanya itu ada tipe-tipe reseller yang seperti itu. Jadi ngerasa dia udah tinggi kayak gitu kan, udah tinggi dan dia nggak mau mengikuti aturan. Nah, ada reseller-reseller yang tipenya seperti itu. Cuma kayak gini ya, kalau kita ini balik basic dulu ya. Kalau kita tetap mempertahankan, misal dia cuma 1 orang, tapi karena dia nggak ngikutin aturan yang membuat akhirnya yang lainnya berantakan kayak gitu ya. Kalau bagi saya itu kalau memang dia nggak mau ikutin aturan ya jangan ada di tim kita kayak gitu loh, karena kita udah punya aturan. Nah ini basicnya dulu, nanti sebelum treatmentnya ya. Jadi kalau misal ada tim yang benar-benar ketika kita udah treatment A, B, C ternyata dia tetap kayak gitu loh. Nah ini ibarat kita nggak mungkin nih punya misal kaki meja satunya jomplang sendiri kayak gitu, satunya itu tinggi sendiri, itu nggak bisa karena nanti akan menimbulkan bisa mengorbankan yang lainnya juga. Mengorbankan apa? Si A ternyata dia nggak ngikutin aturan bisa kayak gini ya, dia ini ya. Nah dia nanti bergaining kayak gitu loh. Jangan sampai, nah ini nih, jangan sampai kita terbergaining sama orang lain. Terbergaining itu apa ya? Terbergaining itu kita kalah gitu loh ya. Kita kalah. Dia punya daya tawar gitu. Ya benar. Jadi soan. Ya, jadi kita terbergaining sama orang lain. Kayak event kita terbergaining sama apapun, kayak itu jangan sampai kita terbergaining oleh siapapun. Kita punya aturan, maka aturan itu harus ditegakkan. Walaupun misal dia mengancam keluar atau apapun, ya is okay. Cuma sebelum dia keluar, lakukan pendekatan dulu, Mbak. Sebenarnya di tim saya itu punya aturan kayak gini Mbak, kayak gini. Nanti kalau Mbak itu aturan itu dibuat itu untuk kayak gini Mbak, jelasin kayak gitu loh, jelasin. Kadang itu yang bikin kita itu seret
slack sama orang lain karena gaya komunikasinya kita. Coba gaya komunikasinya kita itu diubah. Gaya komunikasinya kita itu bukan juga sok-sokan juga kayak gitu loh, ngatur-ngatur yang ini, bukan, orang tuh nggak suka yang gitu, tapi pakai pendekatan yang dengan komunikasi yang bisa membuat dia itu luluh kayak gitu loh. Lakukan yang tadi diperhatikan, Mbak. Sebenarnya keinginannya Mbak itu apa, Mbak? Coba nanti saya bisa mempertimbangkan ini. Jadi kita itu kayak sama-sama kayak gitu loh. Jangan sampai kita aturannya kita diacak-acak sama dia. Jangan sampai juga dia keinginannya dia itu nggak terakomodir. Tadi kan ada yang saya jelasin, kita juga bisa mengakomodir kemauannya reseller kayak gitu loh. Ada yang memang tipe-tipe khusus untuk yang kita perhatikan kayak gitu. Nah, kita bisa bagaimana solusinya itu adalah kita bicara dari hati ke hati, kemauannya dia apa, kemauan kita apa, jalan tengahnya apa, kayak gitu. Jangan sampai ini hanya gara-gara, nah motivasi ini, hanya gara-gara bisnis kita jadi bermusuhan, hanya gara-gara bisnis kita malah bercerai-berai, kayak gitu. Jadi tetap motivasi itu juga diperlukan. Jadi jangan sampai ini kita tiba-tiba langsung mengeluarkan kayak gitu karena kita sebel, ternyata mungkin ada sisi baik dia yang kita nggak tahu juga. Makanya tadi bagaimana caranya kita one on one sama dia, japri, misal didatengin orangnya, kemauannya apa, bisa ada yang bisa kita bantu nggak, kayak gitu. Iya, benar. Siap. Jadi memang apa ya? Kita mesti tahu dulu ya, Mbak Tiwi ya. Apa sih sebenarnya support yang dia butuhkan? Karena walaupun kita sudah punya aturan, kembali lagi makanya dibutuhkan kedekatan secara emosional antara leader dengan resellernya atau reseller dengan marketernya, gitu ya. Benar. Jadi harus ada pendekatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang walaupun mungkin kebanyakan orang itu sama, tapi pasti ada di antara satu dua itu yang kayak butuh perlakuan khusus gitu. Ya, benar nggak sih? Oke, ini ada pertanyaan lain, Mbak Tiwi. Banyak banget ya pertanyaannya. Itu ada yang raise hand dulu itu, Bun. Oh, ada yang raise hand. Oke, silakan. Siapa nih? Oke. Mahwan, coba Ya, cek Bu. yang raise hand. Kalau pertanyaan yang di komentar banyak nih. Wah, ada 3 orang raise hand nih. Oke, silakan Kak. Bunda Nisa, monggo Bunda Nisa. Dian sama Mau Sundari. ditanyakan, Bunda Nisa, Bunda Dian sama Bunda Sundari ya. Oke. Kita mulai dari Bunda Nisa dulu nih. Yang paling kanan. Gimana Bunda Nisa? Tapi kayaknya Bunda Nisa pencet deh, karena udah dari anu tadi sebenarnya. Pas Oh gitu, oke. Materi, iya. Oke, silakan Bunda Dian. Oke, Bunda Dian. Dibantu unmute kayaknya. Nggak bisa. Oh iya. Bunda Dian, oke. Bunda Dian sepertinya belum. Atau Bunda Sundari kali, Kak. Bunda Sundari kok nurunin tangan. Iya ta? Oh, Kak jadi kali. Terus dibaca lagi aja, Bunda. Ini ada pertanyaan, tapi kalau pertanyaannya dijawab, rasanya Mbak Tiwi harus mengulang materi dari awal ya. Mungkin telat kali ya. Pertanyaannya tuh gini, tapi ya ini sekedar ini aja, artinya nanti bisa, ini kayaknya mungkin tadi terlambat masuk. Bun, untuk membina reseller yang lebih dahsyat dan loyal, gimana sih Bun? Bisa jadi evaluasi saya pribadi karena selama ini mereka loyal, namun dahsyatnya kurang Bun. Hadiah reward udah, punishment udah. Tips untuk menggiring mereka biar lebih dahsyat Bun. Gitu deh. Ya, sebenarnya tadi kan ada ini ya, udah yang saya jelasin. Kalau misal ya kan, udah ini belum bisa juga, maka lakukan
ikatan emosional, pendekatan emosional kayak gitu. Ada pendekatan yang kita nggak bisa ini loh, apa yang membuat orang itu bisa tergerak kayak gitu loh. Nah, lakukan pendekatan-pendekatan emosional. Jangan nih mereka belum tergerak. Jangan-jangan tim kita ini nggak punya mimpi gitu loh, belum punya impian. Jadi kita itu kawal mereka, Mbak. Coba kita bikin yuk dream book kayak gitu loh. 100 mimpinya kita nanti tulis dari mimpian kita yang paling dekat, yang 5 tahun atau sampai 10 tahun. Nah, tulis yuk mimpi kita dulu. Terus yang kedua, kita harus punya strong why, kita itu target, strong why. Kenapa sih mereka itu harus berjuang kayak gitu loh? Untuk siapa? Loh, coba kalau misal kebayang nggak kalau Mbak sukses itu untuk siapa? Ada orang tua yang kebantu, kita bisa mengumrohkan orang tua, kita bisa menghajikan orang tua, walaupun kita nggak akan mungkin bisa membalas jasa orang tuanya kita, tapi yang kita bisa lakukan adalah membahagiakan mereka, kayak gitu. Itu adalah strong why. Anak, dengan Bunda bisa jualan laris manis, Bunda bisa ngasih loh mainan anak-anak kita yang lebih mendidik, bukan mainan-mainan yang mungkin yang dulu kita pengen impikan, ternyata anak kita bisa membelikan anak kita mainan yang terbaik kayak gitu. Terus bisa pasangannya kita, kita bisa punya free time lebih banyak ketika kita punya finansial lebih baik, kita punya free time yang lebih baik. Kita bisa me time lagi sama suami kita, misalnya seperti itu. Jadi ini sebagai leader jangan sampai ini kita cuma gini, ini loh saya udah ngasih loh sama kamu cara jualan laris manis di Facebook, cara jualan laris manis di TikTok. Ternyata kadang itu nggak seperti itu, nggak semuanya itu tentang materi kayak gitu loh, materi jualan itu nggak semuanya tentang itu. Ada orang yang tergerak emosionalnya dulu, oh iya saya diperhatikan loh sama leader saya. Benar, saya tuh harus punya mimpi. Jangan-jangan hari ini saya nggak mau tergerak karena kita nggak punya mimpi, nggak punya strong why. Kenapa saya itu harus berjuang kayak gitu. Jadi sebagai leader nih kita harus ngawal mereka benar-benar. Setiap apa sih kita bisa mengawal, mendampingin tim kita itu untuk bisa mencapai target-targetnya. Agar apa? Biar mimpi-mimpinya tercapai kayak gitu. Siap. Iya. Kembali lagi ke strong why ya. Sebagai leader kita paham strong why mereka itu apa gitu. Karena sebenarnya strong why itu yang akan menggerakkan mereka ya Mbak Tidia. Ya benar-benar. Terus kadang-kadang juga itu Bunda. Ada leader-leader itu yang merasa sudah memberikan semuanya gitu. Kalau tanya aku tuh sudah memberikan semuanya, aku tuh kurang apa? Aku udah melakukan pendekatan emosional bla bla bla. Padahal mungkin saja kadarnya itu ya belum seberapa atau caranya masih so-so, belum keren, belum apalah gitu. Jadi sebenarnya itu ya Bunda ya, kita itu jangan ngerasa kayak jangan ngerasa kayak udah aku udah semua udah tak berikan tapi kenapa dia masih kayak gitu. Nah, jangan-jangan kata semuanya itu belum semua gitu. Ya, benar-benar. Jangan-jangan belum menyentuh hatinya gitu loh. Iya. Hatinya dia belum tersentuh dengan kita. Jangan-jangan cuma sekedar menanyakan, Mbak gimana bisnisnya? Nah, orang itu kan kadang capek gitu loh ditanyain tentang target, tapi nggak diperhatikan hal-hal lainnya kayak gitu. Mbak, ada yang bisa aku bantu nggak? Nah, support tadi loh. Ternyata orang itu kadang butuh supportnya kita. Menguatkan. Oh iya Mbak, misalnya kemarin tuh ada kayak contohnya itu ada agen saya yang penjualannya turun kayak gitu loh. Yang tadinya tuh penjualannya bagus-bagus, ternyata yang terjadi adalah karena dia kepala sekolah, Mbak, saya lagi meneruskan S2, ya kan? Saya lagi meneruskan S2, saya ada banyak meeting, jadinya nggak ada waktu. Nah, jadi gini loh, kita menggali dulu. Ternyata nggak semuanya itu nggak bisa jualan kok. Ternyata dia ke supportnya dia gimana sih cara kita bisa dengerin mereka dan kita bisa ngasih support. Gimana sih dia tetap bisa jualan dengan waktunya yang sedikit itu. Gimana kita bisa memberikan solusi untuk dia. Jadi case-nya setiap orang, misal penjualannya turun itu bukan serta-merta itu karena nggak bisa jualan, tapi kita harus menggali dulu empatinya kayak gitu loh. Jadi kita harus berempati sama mereka, jangan serta-merta kamu nggak
nggak terjual. Kayak tadi kan ada target 3 bulan. Ternyata kita tanyanya setelah 3 bulan. Coba kalau misal setiap bulan ya, misal setiap bulan gitu. Mulai Setiap kan minggu ada target 3 bulan ya. Bulan 1 nih dia nggak capai target. Nah, ini kita harus gali nih dari bulan 1. Jangan tiba-tiba bulan 3 kita tanyain, gimana Mbak, ini kok kamu nggak tercapai target ya Mbak ya? Kayak gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi dari bulan 1 kita tanyain, Mbak, kok penjualannya Mbak turun ya Mbak ya? Ada yang bisa aku bantu nggak Mbak? Aku lihat kan kemarin penjualanmu bagus Mbak, ini. Nah, lakukan pendekatan. Mbak sehat ya? Sekeluarga sehat? Nah, kayak gitu. Lakukan pendekatan-pendekatan emosional. Jangan hanya kita pengen dia jualan laris manis, tapi kita nggak ngasih support juga sama dia, kayak gitu. Iya, benar banget Bunda. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan suka bilang, udah semua, kita lebih baik introspeksi diri, mungkin kurang di bagian ininya, mungkin kurang di bagian itunya, mungkin kurang mengawal, kurang berikan empati dan lain-lain. Seperti itu ya Bunda ya. Dan sabar. Iya, nggak boleh baperan juga. Emang membina reseller itu mesti diniatin dakwah juga sih ya Mbak Tiwi ya. Karena kita tidak bisa berharap bahwa dia akan menjadi lebih baik saat itu, atau dia akan pinter saat itu, dia akan achieve saat itu gitu. Jadi apa yang kita lakukan tuh mesti semuanya kembali ke Allah gitu. Apakah nanti akan digantikan dengan bertumbuhnya reseller tersebut, atau kan dari orang lain yang Allah datangkan gitu. Iya, benar. Ini ada pertanyaan nih. Ini agak menyimpang ya Bunda Tiwi. Bunda, kalau dalam satu grup tiba-tiba ada satu orang yang menarik kita ke dalam grup mereka, apa yang harus kita lakukan Bunda? Dan mereka tidak ada permisi atau izin sama kita. Terus bolehkah kita tiba-tiba live aja dari grup? Maaf Bunda, pertanyaannya agak keluar. Sebenarnya tadi kalau misal kita dibawa ke grup-grup lain ya kan. Nah, sebenarnya kita bisa loh membalik itu. Masya Allah, ini tanyain aja grup apa ya. Alhamdulillah ini misal kalau dibawa ke jualan produk yang lain, alhamdulillah saya udah ini nih. Kalau misal teman-teman mau dibantu untuk jualan saya, jadi sekalian aja kita juga ikut jualan kan. Ikut jualan di kolamnya orang lain kayak gitu loh. Jadi ketika kita dibawa sana, sebenarnya kita lagi dibawa ke kolam-kolam orang lain juga loh. Nah, sebenarnya kalau kita bisa membalik keadaan, oke, kayak gitu loh. Jadi nggak usah terlalu baper. Kalau misal butuh live aja. Tapi kalau misal saya tuh orangnya tertantang kayak gitu. Kalau biasanya ada yang membawa saya ini, kalau memang butuh saya untuk sekalian saya bisa nulis di sana, saya akan nulis kayak gitu loh. Oh, gini. Kayak kasih gini loh. Orang itu kan gabung di grup ya. Kenapa kita nggak mancing di grupnya dia juga kayak gitu loh. Dengan apa? Coba mulai mengedukasi. Nah, misal ya, kalau jualan itu nggak boleh loh. Kita itu nyepam. Kita itu nggak boleh jualan loh. Jualan dengan narik-narik database orang lain karena itu nggak berkah kayak gitu. Jadi sekalian aja kita kayak keluar kayak gitu loh. Kayak keluar di grup orang lain. Nanti kan pasti akan kepo dengan ini. Dengan kita kayak gitu loh, dan kita bisa nanti kalau misal ada teman-teman yang butuh diajarin jualan secara elegan, jualan laris manis, nanti bisa japri ya, baik japri sama saya ya kayak gitu. Misal saya izin pamit ya, nanti kita jumpa, teman-teman bisa japri saya, insya Allah saya akan dengan sukarela ngajarin teman-teman jualan. Nah seperti itu. Fokus pada peluang ya. Emosi kayak gitu loh. Orang itu kita itu tergantung bagaimana cara mensikapin kayak gitu loh. Apakah kita mau mensikapin kejadian dengan negatif atau justru kita dengan positif kayak gitu. Nah, itu aja, itu balik ke diri kita sendiri. Kalau misal teman-teman berpikirnya positif, maka sekalian tadi kita juga memancing di kolam yang sama. Iya. Benar. Peluang dong ya. Iya, benar. Fokusnya pada peluang. Keren. Terima kasih Bunda Tiwi. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kak Tiwi, tolong dong tipsnya gimana ngatasin marketer yang bawaannya suka sensi aja.
dikit-dikit baper, apa-apa dibaperin, padahal tiap hari udah disupport untuk selalu berpikir positif, udah diarahin untuk selalu kok diulang sih ini? Tapi ujung-ujungnya suka nyindir-nyindir di status. Tolong dong arahannya, Kak. Oke. Jadi sebenarnya tadi komunikasi yang kita perlukan itu mereka itu kadang itu mereka itu yang mereka perlukan itu bukan ilmu jualan kayak gitu loh, tapi bagaimana kita itu membina mereka, memperhatikan mereka. Kita bisa japri, Mbak, kenapa kayak gini, kayak gitu. Jadi kita bisa ngasih support apa sama dia. Nah, karena gini loh, bagaimana kita bisa mengubah mental. Ini kan mentalities ya, bisnis mentality ownernya kayak gitu loh. Nah, kalau dia seperti itu terus dia nggak akan berkembang. Jadi mental ini yang harus kita ubah. Seorang business owner itu mentalnya harus kuat. Kalau kita udah terjun di dunia ini harus kayak gini-gini. Ceritain pengalamannya kita. Dulu saya juga mulainya dari nol loh, Mbak. Saya nggak bisa ini, saya punya kegiatan ini, tapi saya tetap, saya harus mau berjuang seperti ini, kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk mengubah mindset orang lain. Tapi ingat ya, tugas kita itu mengingatkan kayak gitu loh. Mindset yang benar itu seperti apa. Kalau dia tetap kayak gitu-gitu aja, maka balikin ke dia kayak gitu loh. Gini, yang bisa mengubah seseorang itu bukan kita loh, tapi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mau mengubah dirinya sendiri, mau tetap gini-gini aja atau dia mau tetap fight, berjuang kayak gitu. Jadi balikin lagi karena ini masalah mindset. Bagaimana kita bisa mengubah mindsetnya dia untuk tetap fight, untuk tetap dia harus jangan bermalas-malasan, jangan beralasan karena alasan akan selalu benar kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan dianya, meyakinkan resellernya kita, bisa nggak, mau nggak, masih mau berjuang nggak sama kita, kayak misal daripada nanti kayak misal sindir-sindiran ini, Mbak tanyain dari ini Mbak, ada yang bisa aku bantu nggak? Kalau misal kayak kita kayak gini loh, kita selesaiin secara baik-baik kayak gitu. Kalau misal tetap orang ini nggak mau berubah ya monggo silahkan. Berarti kita udah di luar dari kemampuannya kita kayak gitu. Jadi kalau ada yang nyindir-nyindir di status, nggak usah dibalas, terus jadi perang status deh. Iya, jadi mama kan seperti itu kan. Gitu ya. Uniknya itulah uniknya emak-emak kayak gitu loh. Jadi coba jangan sampai nih orang ngelakuin kejahatan kita balas dengan jahat. Ya biarin aja. Kadang itu memang ada orang-orang yang seperti itu. Kan kita ini cocok-cocokan ya kan sama orang. Kalau misal dia cocok sama kita, ya dia akan bertahan sama kita. Kalau nggak cocok, dia pasti akan keluar kok. Iya. Iya, benar. Kadang-kadang juga kalau memang nggak bisa, ya aduh yang habis ini yang habis mengalami. Apa Jadi hubungan penjual dan pembeli juga antara leader dan mitra tuh kadang-kadang juga seperti hubungan suami istri nggak sih? Kadang-kadang ada satu titik di mana ketika sudah diusahakan semuanya, benar-benar udah usahakan semuanya dan ternyata tidak ada titik temu gitu. Berpisah baik-baik itu akan lebih baik, benar nggak sih Mbak? Benar-benar. Jadi nggak semua orang itu cocok sama kita kayak gitu. Itulah uniknya emak-emak kata Mbak Tiwi. Ya dan kembali lagi Bunda yang bisa mengubah mindset mereka itu sebenarnya diri mereka sendiri. Kita itu kayak wasilahnya. Kalau misalnya merekanya ya memilih untuk tetap kayak gitu mindsetnya ya itu ya, karena Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum dia mengubah nasibnya sendiri kan. Iya, karena dia masih nggak mau merubah dirinya sendiri. Mau kita ngomong apapun, sebenar apapun itu nggak akan ngaruh ke dirinya kayak gitu. Jadi harus ada motivasi untuk dirinya sendiri dulu, untuk dirinya dia sendiri. Ini ada pertanyaan bagus dari Kak Vera. Ini pertanyaannya, Bunda Tiwi, bagaimana memberikan treatment untuk reseller yang aktifnya musiman? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, musiman ini maksudnya kalau lagi dia mood, ya dia ngiklan. Kalau lagi nggak mood, dia fokus ke yang lain gitu.
Terus Jualan yang lain maksudnya? mungkin seperti itu mungkin ya. Hmm. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyemangati tim supaya naik kelas? Sebenarnya kalau saya lihat dia itu bisa, cuman belum pede. Potensinya sebenarnya besar. Cuman belum pede. kenapa Kan nggak banyak bisa? ya kalau level reseller sering kali kita jumpai seperti itu ya. Itu Mbak Tiwi. Oke, yang pertama sebenarnya tadi jualannya mut-mutan gitu ya. Bisa dibilang jualannya musiman itu mut-mutan lah ya. Kadang mau jualan, kadang enggak. Nah, sesuai moodnya dia. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu biasanya tergantung dengan motivasinya dia. Nah, kita sebagai leader itu ketika ada tim kita yang mut-mutan seperti ini, maka tadi kita balik lagi kita dampingin gitu loh. Yang tadi ada pendampingan, kontrol, monitoring. Nah, apakah yang perlu kita bantu nih? Apakah kita karena dia kehilangan motivasi? Kalau dia kehilangan motivasi, maka kita bisa berikan motivasi. Kalau kita misal dia kesulitan nih membagi waktu, manajemen waktu, maka kita bisa bantu dia untuk manajemen waktu dengan baik. Nah, intinya kita ini kontrol dan monitoring kayak gitu loh teman-teman. Lakukan kontrol dan monitoring. Oh, si A ini seperti ini. Kita juga lakukan profiling apalagi teman-teman yang resellernya belum banyak. Jadi lakukan profiling. Si A ini sifatnya kayak gini. Dia itu akan tertrigger oleh ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan kebiasaan itu, work habitnya dia tuh seperti apa kayak gitu. Jadi kita melakukan profiling dulu, reseller-reseller kita itu sifatnya seperti apa. Nah, kalau gini loh, teman-teman jangan mengandalkan hanya misal Aulia Pusat yang melakukan itu. Justru teman-teman itu harus melakukan, leader-leadernya sendiri itu harus melakukan. Yang lebih tahu kan adalah leadernya, ya kan? Yang membina langsung itu lebih tahu seperti apa resellernya, sifatnya gimana. Nah, teman-teman yang tahu lakukan profilingnya mereka dulu seperti apa. Nah, lakukan treatment nih. Oh, si ini mut-mutan itu gara-gara apa? Oh, ternyata nggak bisa jualan atau manajemen waktunya buruk. Nah, kita bisa bantu di sana kayak gitu. Nah, itu cara motivasinya. Jadi kita bisa memotivasinya dia. Kenapa sih kita itu harus terus berjuang kayak gitu loh. Kita itu nggak boleh lelah untuk berjuang. Kenapa? Jadi temukan motivasinya dia untuk berjuang. Itu. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Yang kedua tadi itu nyemangati tim yang kita melihat dia tuh mampu, cuman belum pede gitu. Kalau dia mampu tapi belum pede, nah biasanya itu dia belum menguasai produk knowledge-nya. Biasanya orang yang nggak pede itu dia itu belum terlalu menguasai produk knowledge-nya dan dia belum mencintai produk yang dia jual. Jadi ini berhubungan dengan produk knowledge-nya. Jadi teman-teman bisa meyakinkan dia tentang produk knowledge-nya. Jadi membuat dia itu senang kayak gitu loh, mencintai produk yang dia jual. Kayak gitu. Jadi nanti ketika dia udah menguasai produk knowledge-nya, dia akan lebih pede untuk menjelaskan. Dan ini yang kedua, ini masalah produk knowledge. Yang kedua itu adalah masalah mentality. Nah, teman-teman ini mindset nih yang harus diubah bahwa ya jualan itu harus berani gitu loh. Jadi ini yang harus diiniin teman-teman training kayak gitu loh. Training ke dia itu adalah training tentang mentality. Gitu. Ya. Memang menjadi sales itu mentalitasnya kudu mentalitas baja. Ya, benar. Terbiasa ditolak. Mungkin bisa digali. Gagal. Bisa digali juga ya, nggak pedenya itu apa dengan gitu pedenya itu kenapa kayak misalnya kalau aku dulu waktu masih jadi reseller tuh nggak pedenya itu karena nggak senang jualan kayak nawar-nawarin gitu loh. Terus akhirnya kita mungkin bisa dikasih solusinya ya kalau gitu nggak usah main mendorong, main menarik aja kayak misalnya kita yang akhirnya foto terus kemudian kita share, kita bikin tulisan yang bagus sehingga orang yang datang ke kita nggak perlu pakai nawarin seperti itu Ya, kira-kira ya. Benar kayak gitu. Jadi case by case kayak gitu loh.
intinya itu digali dulu permasalahannya orang lain itu seperti apa kan, permasalahan reseller kita tuh seperti apa. Jadi kita nggak bisa ngasih apa namanya, nggak bisa ngasih solusi itu secara general. Jadi karena mama itu unik kan, dia nggak pede nih gara-gara saya tuh kalau jualan malu, terus ada juga saya kalau jualan itu kayak misal gamis saya hanya 2, saya nggak punya banyak gamis kayak gitu kan, itu kan banyak lah alasannya kayak gitu. Jadi kita harus menggali sebagai leader, kita harus mau menggali kayak gitu kebutuhan resellernya kita, terus support apa yang bisa kita berikan. Siap. Oke, siap. Mbak Tiwi, Ada pertanyaan lagi? ini pertanyaannya kok banyak banget Mbak Tiwi, gimana dong? Nah ini nggak apa-apa ya? Tak bacakan yang agak beda ya Mbak? Ya. Bun, 2 lagi ya? 2 lagi ya. Soalnya bayi aku udah nangis. Iya. Ini Mbak Tiwi biasanya ceritanya ini tuh uji coba pertama jam 6:30. Karena kita berpikir kan supaya lebih pagi, lebih awal, kasihan yang Indonesia Timur gitu. Tapi ternyata malah pesertanya kurang karena masih banyak yang sholat isya lah, apalah kayak gitu. Biasanya sampai jam 11 tuh Mbak ini. Kalau diturutin. Bentar. Yang bisa agar kita tidak mudah dan menghadapi banyak karakter reseller yang ada di sini. Atau aku aja yang nanya, Bun. Saya sambil ajak bayi saya ya. Oh iya. Boleh Mbak Tiwi, silakan. Iya. Gimana cara meyakinkan diri kita kalau kita adalah leader yang bisa menemukan reseller data agar mental tidak mudah dan menghadapi banyak reseller yang ada di tim. Ada nggak yang biasa Mbak Tiwi ucapin di saat merasa kurang? Tapi sebenarnya karakternya sih sama sih. Kok karakternya apa? Pertanyaannya sebenarnya mirip. Pertanyaannya. Teman-teman? Aku punya pertanyaan yang beda sih, Bun. Lah kok malah tanya moderatornya? Enggak, jadi aku mewakili itu, Bun, teman-teman. Oh gitu. Udah TV-nya yang mana ya? Udah kok. Kok nggak kelihatan di sini? Udah? Ya udah aku aja Pun yang bertanya, Pun. Ini mewakili teman-teman. Sebentar, ada ini. Ada. Bunda Tiwi mau nanya. Saat mereka sudah menuliskan impian, sudah menuliskan strong why, tetapi belum juga tumbuh semangat untuk meraihnya, mungkin semacam tidak konsisten kali ya. Artinya semangatnya hangat-hangat ayam gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai leader mereka? Itu Mbak Tiwi. Oke, jadi kalau sebenarnya tadi lah ya, masalah orang itu memang yang berat itu adalah istiqomah kayak gitu kan. Yeah. Istiqomah itu berat kayak gitu, tapi itu bisa kita kawal kayak gitu loh. Istiqomah itu bisa kita kawal. Misal kita ngadain challenge nih bulanan, di mana kayak misal ya, kita ngadain challenge bulanan untuk 30 hari posting bisnis misal tentang Aulia. Kita nentuin tema nih, hari pertama kayak gini, hari kedua kayak gini, hari ketiga kayak gini. Nanti orang-orang yang konsisten itu dapat hadiah, mungkin peserta terbaik itu seperti apa. Jadi kita juga bisa ngelakuin challenge-challenge untuk reseller-reseller kita. Jadi kita membantu mengawal gitu loh. Jadi kita sebagai leader jangan hanya ini dia udah punya strong why, udah menulis impian, jangan-jangan tadi lingkungannya nggak mendukung kayak gitu. Lingkungan saya tuh nggak tergerak kayak gitu loh. Ini gimana? Karena sebenarnya kadang itu mereka nggak paham tentang strong why-nya mereka. Mereka nggak harus leadership nih yang sekali lagi leadernya harus belajar benar-benar tentang leadership. Bagaimana ngelit kayak gitu loh. Bagaimana misal ya seorang Bunda Zaida ngalit teman-teman, gimana biar semangatnya teman-teman itu bangkit. Nah,
yang kayak gini itu memang butuh leadership. Kita nggak akan bisa menginspirasi orang lain ketika diri kita sendiri nggak terinspirasi kayak gitu. Nah, diri kita sendiri itu harus diperbaikin. Oh, saya itu harus belajar nih. Saya bisa mencontohkan mereka tentang konsistensi seperti apa. Nah, itu. Jadi dan teman-teman bisa membuat challenge-challenge yang membantu mereka untuk konsisten. Kayak tadi misal membantu mereka konsisten untuk jualan, untuk posting Aulia. Nah, seperti itu teman-teman bisa membantu dengan challenge misal 30 hari posting bisnis, misal contohnya 30 hari posting bisnis. Nanti sesama reseller saling ini kayak kalau ini tuh kayak ini loh, grup-grup kayak grup-grup Facebook itu loh yang saling ini like, komen kayak gitu loh. Jadi sesama member tuh saling like, komen yang dibuatin grup khusus kayak gitu. Kalau misal ini siapa yang mau ikut challenge, nah itu nanti kita akan tahu kok siapa yang orang-orang yang benar-benar konsisten sama orang-orang yang tapi orang-orang yang biasanya ikut challenge tuh biasanya lebih konsisten lah karena mereka berani menerima tantangan. Iya. Benar banget sih yang dibilang Mbak Tiwi tadi itu. Bunda tuh jadi jadi ingat sesuatu. Jadi tuh gini, dulu awal-awal membina tim itu Bunda lebih pada melihat perjalanan bisnis Bunda gitu. Jadi yang apa yang Bunda ajarkan itu apa yang Bunda alamin gitu, kemudian dirumuskan. Tapi suatu hari Bunda tuh merasa kenapa ya kok seseorang itu up and down banget motivasinya, eksekusinya lemah, kenapa gitu. Nah, ternyata suatu hari Bunda ada city to city dan kemudian mampir ke sebuah rumah mitra gitu. Bunda amatin di rumahnya itu kosong. Tidak ada buku, sama sekali tidak ada buku gitu. Terus Bunda membayangkan, oh berarti aku tuh harus melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitarku, mungkin mitra-mitra atau siapapun yang belajar itu belum tentu punya lingkungan yang sama dan sepertiku, dan bisa jadi lingkungan mereka itu tidak mendukung dia untuk konsisten melakukan sesuatu gitu, atau konsisten menggapai impiannya, melakukan eksekusi untuk menggapai impiannya. Nah, benar banget tadi yang dibilang Bunda Tiwi itu bahwa kita harus mengawal reseller kita, marketer kita untuk memberikan lingkungan mereka agar mereka tuh konsisten dengan challenge yang sudah mereka buat gitu. Artinya challenge impian yang sudah mereka rumuskan, strong why yang sudah dirumuskan. Nah, kita sebagai leader tuh harus terus membersamai gitu nggak sih, Mbak? Ya, karena bisa jadi benar-benar mereka nggak punya lingkungan yang mendukung gitu. Mungkin dari suami tidak mendukung, atau tidak mendukung itu artinya bukan menolak ya, tetapi paling tidak paham support gitu, dengan impian nggak kita. Membantu. Mana lingkungan kita dan juga masa lalu setiap orang itu berbeda gitu. Bisa jadi kita yang seperti ini saat ini dibentuk oleh masa lalu dari orang tua yang memberikan pendidikan yang bagus dan lain-lain. Seperti itu. Insight yang bagus banget tadi bahwa kita harus mendukung mereka untuk mendukung dan mengawal mereka dan memberikan lingkungan yang mereka butuhkan. Ya, benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir deh ya. Pertanyaan terakhir. Kayaknya cukup nih. Oke, Bunda. Oke. Kak Fanda mungkin mewakili pertanyaan terakhir. Oh, tadi nggak jadi? Enggak. Oke, ya udah aku tanya deh. Jadi tadi itu kan ada insight bahwa semua orang itu, semua mitra itu berhak untuk naik level. Jadi artinya semua orang itu bisa banget bertumbuh, dan itu juga terjadi di Kemitraan Aulia. Beberapa orang itu nice ya, artinya ngerti tentang hal itu. Kalau misalnya leadernya harus melepaskan, ya it's okay, harus dilepaskan gitu. Akan tapi ada beberapa orang yang dimana itu timnya atau resellernya atau katakan agennya itu jauh lebih baik ketimbang leadernya. Kemudian leadernya itu tidak bisa mengikuti untuk sama-sama naik, dan
nggak ada upaya, bahkan mungkin pasif banget. Kemudian sementara resellernya itu aktif banget. Nah, ada beberapa kasus di mana leadernya ini nggak rela gitu. Resellernya itu naik sama-sama, misalnya ini agen ya, leadernya ini ya. Resellernya itu naik menjadi agen, tapi juga nggak mau melakukan apa-apa gitu. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah baper, terus marah-marah mungkin. Ya adalah kasus seperti itu. Jadi saya minta pesan-pesan, bukan pesan terakhir sih, buat Bunda Tiwi, dari Bunda Tiwi untuk ya mungkin ada leader-leader yang mendengar bahwa mungkin kalau mereka memang tidak bisa melakukan sesuatu yang katakanlah lebih besar dari effort yang diberikan oleh timnya, itu mereka harus gimana gitu. Oke, jadi kalau pesan-pesannya apa ya? Kalau sebenarnya itu kan niatkan itu bisnis kita itu dalam rangka untuk membantu orang lain, ya kan? Kalau kita niatnya udah salah, ya berarti udah salah semua lah niatnya. Jadi niat yang benar dulu yang harus kita perbaikin kan. Niatnya itu adalah untuk membantu memudahkan urusan orang lain. Insya Allah kalau kita membantu memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan membantu memudahkan urusannya kita. Kayak gitu. Itu yang perlu digarisbawahin dulu, bahwa niatnya dulu yang benar, kayak gitu. Terus yang kedua itu kita itu memahamin bahwa setiap orang itu mau bertumbuh, sunnatullahnya itu harus bertumbuh, kayak gitu. Kan udah ada hadis ya kan, hadisnya itu bahwa ya hari ini tuh harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok masa depan itu harus lebih baik dari hari ini. Nah, kita harus memahamin itu, bahwa kita kalau nggak mau lebih baik, berarti kita harus mau belajar. Sebagai leader nggak boleh dong kita itu sebagai leader kita itu harus bertanggung jawab, kayak gitu loh. Ini amanah. Kita punya amanah nih yang harus kita jaga. Allah kasih amanah buat kita yang tadinya kita mungkin hanya reseller, kita udah naik jadi agen, kita udah naik jadi distributor, bahwa berarti amanahnya kita itu bertambah lagi. Nah, ketika kita amanah kita bertambah lagi, berarti ada tanggung jawab kita. Dan tanggung jawabnya kita ini sebagai leader loh ya. Tanggung jawabnya ini pasti akan ada pertanggungjawaban, kayak gitu loh. Bukan hanya sekedar kita pengen dapetin duitnya saja, tapi kita nggak mau bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang sudah kita yang sudah Allah berikan. Kayak misalnya reseller itu amanah, maka tadi nggak usah jangan lelah kayak gitu loh untuk memperhatikan resellernya kita, jangan lelah untuk membina, jangan lelah untuk memonitoring, mengkontrol, jangan lelah untuk sekedar menyapa kayak gitu, karena mereka itu amanah kita. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita pegang kayak gitu. Nah, ini memang berat kayak gitu loh ya. Berat sekali. Maka tadi pahalanya kayak karena tadi niatnya kita bukan hanya sekedar untuk sekedar bisnis, tapi niatnya karena lillahi ta'ala, maka nanti Allah akan balas kita dengan balasan yang setimpal, insya Allah. Jadi memang kalau urusan membina itu adalah butuh apa ya? Butuh hati juga ya kan, butuh hati yang lapang. Karena ketika hati kita lapang, rezekinya kita akan datang kayak gitu loh. Jadi kalau kita dibuat baper-baperan, aduh dia nggak mau jualan, jadinya kita baper, dia nggak mau ini, kita baper, dan lain-lain. Intinya kita baper. Nah padahal ya ini adalah ladang dakwahnya kita gitu loh. Bagaimana kita ini bisa memotivasi emak-emak melakukan kebaikan kayak gitu loh, kebaikan, menawarkan, misal tadi gimana kalau kita nggak mau gini loh, nggak mau jualan gamis Aulia, banyak sekali hari ini gamis-gamis yang lain yang mungkin nggak menutup dada kayak gitu kan. Kita membantu nih, kita membantu dakwah dengan apa? Dengan jalan tetap jalan kita adalah perdagangan. Dengan kita menyebarkan gamis-gamis Aulia, orang-orang jadi bisa berhijab syar'i, bisa menutup dada. Nah ini kan juga berpahala kayak gitu loh. Jadi ini yang harus kita sadarkan kepada reseller kita, kepada agen kita. Nah, bahwa ini loh, kita ini sedang berdakwah, kita ini sedang mensyiarkan kayak gitu, mensyiarkan di mana
bukan hanya keuntungan. Jangan hanya kalau kita cuma niatnya hanya dapat untung, maka percayalah kita akan dapat untung kayak gitu loh. Tapi kalau kita niatnya adalah lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah yang akan ngasih lebih banyak rezeki buat kita. Nah, niatnya tadi membantu orang lain. Membantu orang lain agar dia itu bisa misalnya reseller kita itu bisa jualan laris manis, bisa membumikan lagi hijab syar'i, ya kan, seperti itu. Jadi sebenarnya lelah memang kalau pembinaan emak-emak, pembinaan reseller yang notabene semuanya emak-emak itu lelah kayak gitu. Cuma insya Allah lelahnya kita lillah. Iya. Iya, Jadi iya, iya. jangan juga merasa takut kehilangan rezeki gitu ya Bunda ya. Insya Allah kayak gitu loh. Insya Allah Allah itu akan ganti sesuatu itu dengan jauh lebih besar. Karena tadi niatnya kita karena Allah, masa Allah nggak mau bantu kita kayak gitu. Niatnya kita sedang berjuang nih loh. Berjuang kalau misalnya hari ini banyak sekali yang pakai pakaian yang luar biasa gitu loh, yang ya kayak gitulah ya, yang luar biasa. Masa kita nggak mau berjuang ini? Kita jualan sekaligus dapat pahala. Nah, ini yang harus kita ajarin, kayak semacam kita tuh ngajak yuk jualan yuk Mbak. Jangan jualan aulia misalnya. Jualan aulia ini bukan hanya sekedar dapat untung Mbak. Kita ini lagi ada giroh dakwah kayak gitu loh. Dakwahnya kita Mbak, dalam rangka ini dakwahnya kita. Jadi kita membantu nih muslimah-muslimah menutup dadanya, membantu para muslimah nih tetap berhijab syar'i tapi tetap elegan, bagus, bisa mengangkat citranya muslimah kayak gitu. Jadi ini pendekatan emosional yang bisa kita lakuin. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain kayak gitu, menggerakkan orang lain untuk bisa bukan sekedar jualan tapi bisa membantu agamanya Allah kayak gitu. Iya. Yang disampaikan Mbak Tiwi ini ini banget ya, satu frekuensi banget sama Aulia. Iya benar. Tadi aku juga memperhatikan seperti itu. Benar-benar satu frekuensi. Jadi, iya, alhamdulillah ya. Kita itu memang lillah ya. Itulah kalau ini senangnya kita dikumpulkan dengan guru-guru yang satu. Gara-gara doanya Bunda juga sih. Apa tuh? Bunda kan suka doa Robito itu loh. Jadi kita ketemunya sama dosen-dosen, guru-guru, narasumber yang insya Allah satu frekuensi yang lurus, yang terbaik. Ya. Ini Mbak Tiwi, aku tuh kan memang suka banget belajar, jadi banyak banget yang aku dapat. Jadi Bunda bilang sama teman-teman Mitra Aulia, siapkan buku dan catatan, karena catatan kita itu membantu untuk mengukir memori. Kadang-kadang kita tidak butuh melihat lagi buku itu, kadang-kadang kita cukup menuliskannya saat ini saja, kita ingat di mana kita menulis gitu. Dan itu yang sering terjadi sama Bunda. Dan hari ini Bunda menuliskan insight dari Mbak Tiwi itu ada 4 halaman penuh, dan padahal bukunya Bunda itu lebih besar dari A5. Oh, Bunda kalah sama aku 6 halaman. Masya Allah, gitu. Oke, terima kasih banyak. Silakan Kak Vanda, mungkin sudah cukup tadi mungkin. Iya, Masya Allah. Untuk ilmu, ya benar kan? Udah ditutup ya, oke. Untuk ilmu yang sudah diberikan pada kami mitra-mitra Aulia pada malam hari ini, mungkin sudah meluangkan waktunya bersama keluarga. Jadi kami juga terima kasih banyak. Mohon maaf juga. Sudah kok gambarnya Bunda Tiwi nggak ada, aku bingung. Loh, ada kok. Oke, udah. Ya sudah. Aku kalau ngomong harus kelihatan orangnya. Oh gitu. Kapan-kapan main ke Aulia Bunda untuk offline ya. Soalnya aku penasaran. Kita harus main ke sana. Kita harus main gitu, ke sana. Iya. Ini udah main ke Aulia. Udah. Masya Cuman Allah, belum yang pabrik, masih yang dulu. Oh iya, nanti aku diajak ke Bogor ya Bunda ya. Oke. Terima kasih banyak mewakili para mitra semuanya. Jazakillah khairan katsiran. Semoga Bunda Tiwi ilmunya manfaat untuk para mitra Aulia.
Terus Mitra Aulia juga bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam menjadi reseller dan agen dalam berkemitraan, menjadi lebih baik, menjadi leader yang lebih baik, dan insya Allah lebih melesatkan omset mereka semuanya gitu. Terima kasih banyak Bunda Tiwi, sehat-sehat selalu, semoga sukses semua bisnisnya, selalu dilindungi Allah, Amin. dimudahkan segala urusannya, dan Amin. pada saat mungkin ada kesulitan apapun selalu diberi pertolongan oleh Allah. Dan banyak Mbak Fanda, Bunda Saidah, tim Aulia semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Insya Allah ini saya tahu luar biasanya semangatnya Bu Saidah, luar biasanya semangatnya Pak Suseno itu sering saya sama suami itu jadikan ini loh Pak Suseno sama Bunda Zaidah itu luar biasa kayak gitu loh. Jadi kita yang manut kayak gitu loh Mbak. Jadi memang luar biasa banget spiritnya untuk Aulia, dan insya Allah Allah itu pasti gini. Saya tuh ada kalau ngelihat orang itu teman-teman ini udah berada di kapal yang bagus kayak gitu loh. Udah kapal yang tepat. Nah teman-teman tinggal teman-teman tadi teman-teman udah punya mentor yang bagus, Bunda Zaidah, Pak Suseno. Berarti ikutin aja kayak gitu loh. Insya Allah kalau teman-teman ikutin ATM, amati tiru modifikasi, gimana caranya Bunda Zaidah, Pak Suseno, insya Allah teman-teman pasti akan pada posisi yang sama gitu loh. Insya Allah nanti Aulia makin besar, teman-teman makin besar, semuanya. Jadi kita semuanya itu jadi saling kayak membantu kayak gitu loh. Jadi kalau kalau kita bisnis kita kecil terus, kita banyak ada tanggung jawabnya kita kayak gitu loh sama umat ya kan. Bagaimana kita bisa semakin banyak rezekinya kita, semakin banyak orang yang bisa kita bantu kayak gitu loh. Jadi insya Allah teman-teman berada di kapal yang tepat kayak gitu. Insya Allah teman-teman udah punya owner luar biasa, owner yang baik, owner yang berjuang untuk agama. Nah teman-teman harus bangga dengan itu, dan hari ini teman-teman harus semangat kayak gitu loh, semangat hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri kayak gitu loh, hidup ini juga tentang apa yang kebermanfaatnya kita kayak gitu loh. Kita nggak cuma hidup cuma hanya untuk jualan kayak gitu loh. Bagaimana kita niatkan jualan kita ini sekaligus dakwahnya kita kayak gitu loh. Insya Allah Allah akan memudahkan urusannya kita. Gitu. Amin. Di sini. Barakallah, jazakumullah khairan. Ya. Gimana Bunda, kita tutup dengan doa kafaratul majlis? Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya teman-teman. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Tiwi dan teman-teman, Bunda Zaidah, Kakak Iqbal, semuanya, Kak Anggun dan teman-teman semuanya. Thank you ya.